Selamat pagi anak-anak. Hari ini hari Jumat, kita belajar kembali PPKN buku tema 8. Ya, masih dalam buku tema 8 yaitu bumi. Nih, sebelumnya, Jumat sebelumnya kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban sebagai pelajar, yaitu mengenai pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada hari ini kita masih tetap belajar tentang hak dan kewajiban. Tetapi di sini adalah hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar kita atau terhadap alam. Nih, pertama sekali Ibu sudah tuliskan di sini kita belajar terhadap hak terhadap lingkungan. Apa saja sih hak kita terhadap lingkungan? Nah, atau apa yang harusnya yang dapat kita nikmati dari lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, pertama adalah memperoleh air dan udara bersih. Nah, pada awalnya dunia ini atau bumi ini semuanya dalam keadaan bersih, baik itu udara, air dan tanah. Ya, semuanya belum ada tercemar. Nah, harusnya itu yang kita gunakan. Jadi kita semuanya berhak memperoleh air dan udara yang bersih. Nah, kemudian menikmati keindahan alam. Nah, tidak ada yang melarang kita untuk menikmati keindahan alam yang ada di sekitar kita. Atau mungkin kalian bilang ya, Ibu, kalau kita ke suatu tempat ya, ada yang melarang kita nggak boleh ke situ. Nah, itu pasti ada sebabnya kenapa kita dilarang. Walaupun di sini itu adalah hak kita. Ya, karena mungkin kalau kita ke tempat tersebut itu tidak baik bagi kita. Ya, jadi ada hal-hal tertentu yang menyebabkan kita dilarang untuk menikmati sesuatu, walaupun itu hak kita. Ya, nah kemudian menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, semua ini merupakan hak yang kita peroleh dari lingkungan kita. Dan mungkin masih banyak hak yang akan kita dapatkan dari lingkungan sekitar kita sebenarnya. Kalian boleh cari dari artikel-artikel di koran atau buku-buku yang lain yang pernah kalian baca. Nah, kemudian kita belajar tentang kewajiban ya anak-anak ya. Nah, kewajiban sebenarnya harus didahulukan dari hak. Nah, walaupun hak itu harus seimbang, hak dan kewajiban harus seimbang, tetapi yang didahulukan sebenarnya adalah kewajiban. Nah, kita lihat di sini. Kenapa mesti kewajiban yang kita dahulukan? Nah, ini pertama adalah membersihkan lingkungan dari sampah. Nih, membersihkan lingkungan dari sampah. Kalau misalnya banyak lingkungan kita dipenuhi oleh sampah, nah akankah kita memperoleh udara yang bersih? Ya otomatis enggak dong. Ya, kalau misalnya banyak sampah, nah itu udara di sekitar tersebut udah pasti tidak bersih, udah pasti kotor. Nah, itu akan merugikan kesehatan kita sendiri. Jadi ini bersihkanlah lingkungan dari sampah. Nah, caranya seperti apa? Ya, banyak cara untuk membersihkan lingkungan dari sampah. Kemudian, tidak mencemari air, tanah dan udara. Nah, artinya di sini, nih, kalau tidak mencemari air, tanah dan udara, ini kita gunakanlah bahan-bahan tertentu, misalnya bahan-bahan kimia, atau tidak menggunakan bahan kimia secara berlebihan. Ya, tidak menggunakan bahan kimia secara berlebihan. Nah, artinya harus sesuai dosis. Contohnya ya, kalau daerah kita daerah pertanian, kita pasti udah pasti menggunakan pupuk dan pestisida. Ya, nah kalau di pupuk tersebut sudah tertera, misalnya gunakanlah berapa sendok untuk satu tanaman, maka harus gunakan sesuai dengan dosisnya. Jangan gunakan berlebihan. Kalau kita gunakan berlebihan, ini akan membuat tanah tercemar. Nah, kemudian kalau udara gimana? Ya, berarti untuk tidak mencemari lingkungan, udara, kalau kita semuanya mungkin
punya motor, kecuali ibu nggak punya motor, ya. Jadi kalau yang punya kendaraan bermotor, kalau jaraknya dekat, kita nggak usah menggunakan kendaraan bermotor, cukup untuk jalan kaki saja. Kenapa? Kalau kita gunakan kendaraan bermotor, otomatis kendaraan bermotor kita akan mengeluarkan gas CO2 atau CO yang berbahaya bagi manusia di udara, ya. Jadi menggunakan kendaraan apabila jaraknya jauh, ya. Nah, kemudian mencemari tanah. Yang mencemari tanah tadi udah, mencemari air apalagi. Nih, plastik-plastik kita buang saja sembarangan ke sungai. Nah, itu akan mencemari air. Jadi kewajiban kita tidak melakukan pencemaran air, tanah, dan udara. Artinya dalam kehidupan sehari-hari kita harus bijak, ya, menggunakan fasilitas yang ada dalam hidup kita. Nah, kemudian yang seterusnya ini mengadakan penghijauan. Kalau namanya mengadakan penghijauan anak-anak, sudah pasti ada kegiatan manusia di situ yang merugikan lingkungan. Contohnya, ada kegiatan manusia yang menebangi pohon secara sembarangan sehingga menyebabkan hutan tersebut gundul. Akhirnya apa? Terjadi erosi, ya. Kalau terjadi erosi, apa yang terjadi? Longsor, menimbun rumah-rumah yang ada di bawahnya. Nah, makanya di sini tadi kalau sudah seperti itu, kalau sudah ada kegiatan manusia yang merugikan atau ada kewajiban yang tidak dilaksanakan, maka pasti hak kita tidak akan terpenuhi. Nih, bisakah kalian menikmati keindahan alam kalau kewajiban kita untuk mengadakan penghijauan tidak kita lakukan? Jadi kewajiban ini harus terlebih dahulu kita lakukan, baru kita memperoleh hak kita, ya. Nah, kemudian tidak memburu hewan-hewan. Nih, mungkin kalian pernah lihat ya di televisi, ya. Ibu, ada kok orang memburu hewan babi liar, memburu rusa, dibolehkan kok bahkan masuk televisi gitu, ya. Kok boleh? Nah, itu anak-anak di sini tidak memburu hewan-hewan. Itu hewan-hewan yang mereka buru itu adalah hewan-hewan yang tidak dilindungi oleh pemerintah. Dan ingat, jika ada perburuan, itu pasti sudah ada izin perburuan dari pemerintah. Jadi kita nggak boleh sembarangan. Kalau misalnya kita pengen berburu atau kita pergi berburu sama orang tua kita, nah itu memang hak kita. Misalnya kan kita menikmati alam, Bu. Nah, tidak boleh, karena hak dan kewajiban kita ini pun dibatasi sebenarnya. Dibatasi oleh apa? Dibatasi oleh undang-undang, ya anak-anak, ya. Jadi inilah hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan di sekitar kita. Bahkan masih banyak lebih dari ini juga. Kalian bisa memberitahu contoh-contoh hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, terima kasih anak-anak. Ibu harap apa yang Ibu ceritakan atau Ibu jelaskan pada pagi hari ini semuanya bermanfaat untuk dapat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap bersemangat dan tetap giat dalam belajar.